Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Desti Amelia dengan NIM 2288201003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, saya akan memaparkan materi keterampilan menyimak, yaitu menyimak terapeutik. Apa sih menyimak terapeutik itu? Menyimak terapeutik merupakan menyimak yang menyediakan kesempatan untuk berbicara melalui sebuah permasalahan. Hal ini tampak pada percakapan antara pasien dan dokter atau psikolog dengan pasiennya. Fungsi menyimak terapeutik. Fungsi dari menyimak terapeutik yaitu memainkan peranan penting dalam kegiatan kependidikan, yaitu untuk menciptakan suasana yang mendukung berlangsungnya pengembangan diri siswa. Guru harus dapat mendemonstrasikan keterampilan berkomunikasi secara empatis. Misalnya, memperhatikan rasa hormat, menghargai, terbuka, dan jujur. Manfaat menyimak terapeutik. Pakar psikologi berpendapat bahwa keutamaan dalam mendengar atau menyimak bagi anak atau masa sebelum dewasa, seorang anak rentan terhadap berbagai macam masalah mental dan emosional. Mereka belum memperoleh kestabilan dalam mengolah emosional. Maka diadakannya sekolah sebagai sarana bagi anak yang waktunya banyak dihabiskan untuk bersosialisasi, menuntut ilmu, serta lebih meningkatkan kualitas dirinya. Mengacu pada kenyataan serta harapan terhadap permasalahan anak, seorang guru semestinya mampu membantu siswa untuk memecahkan masalah pribadinya. Maka inilah peranan menyimak terapeutik sebagai salah satu sarana untuk menempatkan guru sebagai media problem solving bagi anak didiknya. Hal yang harus dilakukan penyimak dalam menyimak terapeutik. Yang pertama, memusatkan perhatian. Seorang penyimak terapeutik yang baik dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada pengirim pesan. Perhatiannya tidak terbagi-bagi pada hal-hal lain. Secara profesional, penyimak terapeutik melepaskan masalah-masalah pribadinya, gangguan-gangguan internal dan eksternal dengan cara mengalahkan perhatiannya kepada pembicara dan kepada apa yang dibicarakan. Ia senantiasa menjaga harga diri pembicara. Yang kedua, memperlihatkan sikap memperhatikan. Sikap memperhatikan dapat dilakukan dengan menunjukkan mimik memperhatikan, gerak tubuh, dan respon-respon tubuh lainnya. Misalnya, jika ia kurang mengerti dengan apa yang dikatakan penutur, ia akan mengkerutkan dahinya. Jika penyimak merasakan kesedihan penutur, ia akan meredupkan kelopak matanya. Jika penutur menyiratkan kegembiraan, maka penyimak ikut tersenyum dan bahagia. Yang ketiga, mendengarkan disertai empati. Faktor mendasar yang harus dimiliki oleh penyimak adalah empati. Penyimak harus memahami apa arti dari empati. Empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1999, dengan berempati berarti seseorang akan merasakan bagian yang perlu memberikan kesan dan perhatian yang membuat orang tersebut nyaman dan baik. Masalah penumbuhan empati. Yang pertama, karena adanya perbedaan pribadi yang sangat majemuk antara pihak pembicara dan penyimak. Yang kedua, ditemukannya resiko yang terlibat ketika penyimak memasuki terlalu dalam kehidupan pembicara. Dan yang terakhir adalah beberapa faktor kepribadian yang mempengaruhi penyimak untuk berempati. Yang keempat, memberikan respon dengan benar. Memberikan respon dengan benar atau tepat merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari oleh penyimak.
dengan cara memahami respon-respon manakah yang bersifat kondusif atau justru tak kondusif bagi ekspoliasi diri yang dilakukan oleh pembicara. Setelah mengetahui respon mana yang benar, semestinya penyimak menganalisis dan mengakses respon-respon yang ia berikan. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi tentang menyimak terapeutik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.